Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu lagi di hari Jumat. Ini nggak terasa, sudah hampir akhir pekan. Masih bersama saya Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung. Rocky udah lihat baliho rambut putih yang mengucapkan selamat pernikahan Kaisang dan Erina. Ya, aduh, beredar dan ya semua orang akhirnya harus fokus pada peristiwa itu. Peristiwa yang digambarkan makin lama terlihat grandiusnya, kemegahannya itu kan. Ya, Dan perbandingan mulai dibikin orang sambil ngirim satir. Jadi ini satu pesta yang di dalamnya ada kegembiraan, tapi ada satire, bahkan ada misteri karena ya. menganggap bahwa berlebih-lebihan pada saat yang sama ada kesulitan ekonomi rakyat, ada bencana. Tapi oke, itu kita cuma bisa terangkan itu sebagai kompleksitas dari sebuah peristiwa perkawinan yang dibungkus oleh banyak isu politik. Nah, itu kira-kira. Ya, 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 Ini, ya. ini pesan dari orang yang rambutnya separuh putih nih. Tapi itu menarik bahwa kemudian ada baliho rambut putih dan kemudian siluetnya Ganjar gitu ya. Tapi kita tidak tahu siapa yang bikin gitu kan. Tapi tetap saja itu menarik, itu tapi juga ada muatan politiknya kan begitu. Kalau memang itu dibuat oleh Ganjar kan berarti dia mengakui secara tidak langsung dia memanfaatkan endorsement dari Pak Jokowi karena sempat di GBK seperti itu gitu ya. Ya, tuh teknik-teknik gitu kan ya, pasti Ganjar setuju diam-diam tuh, Hmm, atau memang hmm. terang-terangan kan, nggak mungkin dia bilang turunkan itu. Wah, itu justru Nah, membuat relawannya merasa, oh Anda udah kalah apa tuh. Jadi iya. kira-kira ada orang yang memang udah bercakap-cakap dengan Pak Ganjar lalu Hmm. sengaja untuk tahu tapi tidak mau tahu, itu kira-kira. Ya, 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 ya. Oke, ini menarik ya, dan kita nanti bahas soal Ganjar lebih lanjut. Tapi yang kita lanjutkan soal pernikahan itu sendiri kan, yang pertama kali yang sudah sampaikan pada publik yang tidak akan diundang, dia tidak akan hadir itu Rizal Ramli diundang, dia tidak akan hadir. Dia lewat cuitan di Twitter. Anda sendiri juga kemarin diundang, Anda juga misalkan ada kesibukan lain. Nah, yang paling banyak mendapat perhatian publik itu adalah pernyataan dari jubirnya Nasdem bahwa Pak Surya Paloh itu tidak bisa hadir karena Pak Surya Paloh sedang berobat jalan di Jerman. Kalau Anda, saya kira pasti alasannya berbeda dengan dua orang. Kalau kalau Bang Rizal Ramli ini mungkin orang mengkait-kaitkan juga dengan selama berapa waktu yang lalu kan dia bongkar-bongkar itu soal balas dendamnya Jokowi itu bersama Pandana Baban. Dan ini dikaitkan dengan pernikahan apa mantu Pak Jokowi juga waktu waktu itu Kahiyang ya. Orang kemudian membayangkan juga Surya Paloh pasti ada kaitannya juga dengan ini. Karena khawatir juga jangan-jangan nanti dia dipermalukan seperti Gatot juga pada waktu pernikahannya Kahiyang dulu gitu. Kalau saya memang nggak hadir karena ada acara Hmm. Maulidan itu, dan saya mesti kasih ceramah publik di semua acara Oh iya iya Maulid iya betul. itu. Iya. Hmm. Itu menarik itu karena orang mengundang saya untuk membicarakan masalah sosial di dalam momen perayaan hari hari khusus bagi umat Islam, itu Hmm. Maulid Nabi itu. Tapi Iya. itu hal yang bagi saya itu unik, karena itu saya pasti nggak akan membatalkan undangan awal itu Hmm. dibandingkan dengan undangan dari Pak Jokowi atau keluarganya Hmm. soal perkawinan. Tapi kemudian orang mulai membanding-bandingkan tuh alasan. Kalau alasan saya gampang lah tuh. Ini Hasan Rizal Ramli kemudian dibahas. Iya iya iya. Alasan ya tentu Rizal Ramli kan, pasti Rizal Ramli akan diundang karena mantan menteri itu. Tapi Hmm. kan waktu menyusun daftar itu kita nilai kira-kira siapa yang nyusun daftar. Ada nama Rizal Ramli diundang, ada nama saya diundang. Itu hal yang orang anggap oke, ini menunjukkan bahwa nggak ada dendam dari istana. Bagus itu kan. Karena ini peristiwa privat. Tetapi di dalam peristiwa privat itu dimensi politiknya tinggi itu. Kalau Rizal Ramli datang, apa komentar netizen misalnya kan? Itu walaupun sebetulnya nggak ada kaitan, kalau Rizal Ramli mau datang itu secara pribadi, nggak ada urusan dengan kritik yang tajam sekali dari Rizal pada Presiden Jokowi itu. Dan orang menganggap bahwa Rizal memang jujur memberi kritikan. Kan ini orang akademis yang nggak punya partai, tapi bahkan saya mau dorong Rizal kalau ada uh, apa namanya presiden perseorangan, Rizal pasti mesti kita majukan gitu kan. Jadi persaingan politik itu kemudian masuk sebagai bagian dari analisis netizen terhadap peristiwa perkawinan. Apalagi kalau Surya Paloh itu lebih gila lagi itu kan. Ini ngapain menghindar? Nggak mau ketemu Bu Mega, atau mungkin Pak Jokowi lagi uji datang nggak nih orang nih. Kira-kira begitu. Jadi banyak variabel yang
orang akan kaitkan dengan ketidakhadiran Nasdem. Tapi saya dengar Anies Baswedan justru pasti akan hadir tuh. Nah itu mungkin udah ada pembicaraan Anies, coba diuji Anies aja dulu. Kan Nasdem bilang Anies pasti hadir tuh. Artinya memang udah ada pembicaraan. Nanti Pak Anies dalam 1-2 hari ini pasti akan sangat sehat badannya karena mau hadir. Dan Pak Surya Paloh itu pasti akan sangat bermasalah kesehatannya karena itu politik. Nah, gampangnya begitu. Ya, ya. Ini tapi menarik karena bagaimanapun juga ini ritual-ritual Jawa ya, karena di perkawinan di Mangkunegaran, pakai kereta kencana dan sebagainya, kan orang ada cerita dulu kalau di dalam tradisi Mataram ya, Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir gitu ya. Ya, ketika keadaan Sebo atau Soan Ki Ageng Mangir kan, itu apa yang terjadi dengan Panembahan Senopati, orang pasti akan mengkaitkan dengan soal itu juga kalau dalam khasanah politik Jawa gitu ya. Ya, secara politik Jawa tapi dalam suasana Afghanistan. Ya, karena ada panser di depan istana kan itu sama kita bayangkan di Kandahar itu kan, itu ada panser Anoa di situ. Jadi sebetulnya ada ketegangan sehingga akhirnya harus dilibatkan, saya kira 2 kali lipatkan pengamanan di situ karena ada peristiwa bom bunuh diri di Bandung itu. Dan sinyal internasional juga mengarah pada ketegangan atau kembalinya politik kekerasan tuh. Jadi sebetulnya semua orang juga yang akan datang menghitung aman apa tidak itu. Tentu aman karena itu dilipat gandakan aparat di situ kan. Pasti Pak Kapolri ada di situ, Panglima TNI ada di situ, macam-macam lah. Tapi yang jadi soal adalah apa makna dari perkawinan itu bagi bangsa yang sedang gelisah dengan masa depan politik kan. Kan bayangkan misalnya sudah 1 bulan ini isu itu diputar-putar hanya soal perkawinan anak presiden. Kalau nanti besok sampai tanggal 11 akan ada meme yang beredar, siapa ketemu siapa yang disalami, siapa yang kasih komentar segala macam itu kan. Itu akan ada dalam 2-3 hari ke depan. Setelah itu selesai, orang nggak ingat lagi itu kan. Karena orang masuk pada hal yang konkret, kesulitan ekonomi, ketakutan pemilu batal segala macam. Jadi satu momen yang ya kayak bakar uang satu hari lalu selesai, habis isunya kan. Balik lagi pada isu Pak Jokowi mau jadi presiden apa enggak, rambut putih yang dimaksud siapa enggak. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita anggap aja bahwa ini nyala lilin di tengah-tengah kegelapan, tapi kemudian ditiup angin, tiba-tiba lilinnya mati, lalu kita masuk lagi dalam kegelapan. Itu peristiwa yang akan terjadi di Jogja dan Solo. Ya. Oke, wah kalau dilipat gandakan berapa jumlahnya ya, Bung Rocky? Karena sebelum peristiwa Bandung saja itu sudah diumumkan kan bahwa pasukan yang akan mengamankan, pasukan gabungan itu 10.800. Ini sekelas 11 batalion dan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 Pangkogap Wilhan lagi yang memimpin pengamanan itu. Dan kemudian kan kalau media-media membanding-bandingkan, ini lebih besar dari pembukaan Asian Games dan juga PON di Papua gitu. Padahal kita tahu ya, PON Papua itu kan dalam kondisi tentu saja ada ancaman-ancaman gerakan OPM dan sebagainya, itu aja jumlahnya cuma 9.000. Nah ini lebih, kalau tadi Anda bilang karena peristiwa Bandung itu kan justifikasi itu bisa ditingkatkan jadi berapa nih jumlah pengamanannya? Ya mungkin 40.000 sekarang, 4 kali lipat. Ketua MPR sendiri yang bilang ada ketegangan politik, kan Bamsud sendiri yang menerangkan ini ada ketegangan politik. Itu artinya setiap inci di Kota Solo itu tegang gitu. Kenapa ya? Karena itu pusat ketegangan politik. Dan anniversary ini royal wedding ini itu sasaran politik yang diintai oleh semua orang yang ingin, ya sebut aja ada yang mau menguji daya tahan security di situ, ada yang sangat mungkin mencari celah dari, jadi tetap intelijen itu dia diucapkan apa tidak itu pasti udah berlebih-lebih. Kalau orang bilang 2 kali lipat, mungkin saya hitung 3-4 kali lipat. Ini betul-betul sinyal. Kan intelijen udah membaca bagian-bagian yang paling fatal dari Kota Solo. Walaupun kita tahu Kota Solo itu adalah kota semua angkatan tuh, angkatan udara, angkatan langsung segala macam ada di situ karena itu secara historis. Tetapi ketegangan itu terasa di masyarakat tuh. Dan efek dari Bandung itu betul-betul orang menganggap ini apa ini? Ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan politik kita. Itu yang menyebabkan kalkulasi antara datang dan tidak itu juga
jadi pusing nih dalam 2 hari ini, banyak orang yang merasa kalau datang nggak enak, kalau nggak datang juga nggak enak itu. Jadi bukan antara enak dan enak, ini antara nggak enak dan nggak enak. Ya, ya. Oke, mari kita bahas lebih dalam lagi. Tadi ada menyebut Anies dipastikan hadir. Ini konfirmasi dari Nasdem seperti itu. Saya lagi kemudian buka-buka file lama ini. Waktu pernikahan Kahiyang kan Anies juga datang ke sana, dan pada waktu itu ada sejumlah ibu-ibu yang meneriaki dia gitu ya, tapi Aniesnya senyum-senyum, dan kemudian setelah selesai acara dia malah banyak jadi sasaran selfie. Saya kira sekarang ini hati-hati nih, Anies bisa mencuri panggung juga di dalam di dalam kegiatan itu. Jangan-jangan malah oke, tetap dia banyak akan diteriakin tapi mungkin yang akan selfie juga jauh lebih banyak juga gitu, Bung Rocky. Ya itu yang mesti dihitungkan. Ini sangat tricky gitu. Tetapi mau dikesankan bahwa lebih baik Anies diundang daripada nggak diundang. Kalau nggak diundang, rasa bahwa betul-betul Pak Jokowi dendam dong. Jadi itu sebetulnya disodorkan pada Anies dengan maksud Anies memutuskan tidak datang. Nah itu kan secara politik begitu kan. Tetapi Nasdem merasa ini kesempatan, jadi Anies dibujuk untuk datang. Secara psikologi mestinya Anies kan tidak datang di situ kan. Tetapi ini hitungan psikologi politik. Anies pasti dengan cerdik akan menganggap, oh ya saya datang. Kan kalau diolok-olok kan nggak mungkin itu kan, jadi undangan dari istana di tengah-tengah. Tapi dia juga hitung euforia nasional itu ada pada dia. Jadi dia akan genapkan euforia itu justru di Solo. Nah itu yang namanya kolonialisasi mental. Wah, apalagi nih istilahnya kolonialisasi mental. Oke, ini menarik saya kira. Jadi menurut saya minimal besok itu ada 2 panggung lah ya, karena kalau ada Pak Surya Paloh tentu akan perhatian orang juga ke situ gitu ya. Rizal Ramli retention, tapi kan tidak langsung head to head kalau Bang Rizal Ramli lah gitu ya. Tapi kalau Anies itu tentu menurut saya membayangkan ada 2 panggung, panggung pernikahan itu sendiri dan ada panggung Anies sendiri gitu. Dan menurut saya tetap untung aja Anies, maupun diteriakin orang juga malah bersimpati kan, kalau orang undangan kok dibully gitu kan. Saya bayangkan memutuskan mengundang Anies itu mungkin 3-4 jam debatnya itu. Oke. Dan 3-4 jam berikut diskusi tentang bagaimana cara supaya panggung itu tidak diambil alih oleh Anies. Kan begitu jadinya kan. Karena mereka udah menghitung kalau Anies nggak datang, Anies dapat panggung, dapat panggung, dianggap bahwa curang. Bekas menteri nggak diundang, bekas wali kota, bekas gubernur nggak diundang tuh. Padahal dua-duanya bersahabat dulu tuh. Berarti ada dendam. Tapi kalau Anies datang, apa istilahnya tuh? Mitigasinya bagaimana? Kira-kira begitu. Jadi pusing gitu. Mungkin psikolog se-Jawa Tengah tuh diajak rapat oleh panitia perkawinan. Ini bagaimana caranya nih? Karena headline pasti akan ke Anies, itu intinya. Iya. Lain-lain ya itu mah catatan kecil aja. Begitu Anies datang, udah kamera pertama di airport udah Anies diusung, kemudian tuh narasumber dicariin buat kasih komentar tuh. Nanti Pak Surya Paloh video call dari Jerman, lalu Pak Surya Paloh, ya memang itu tradisi kita, yaitu walaupun yang lebih penting calon presiden yang datang daripada saya hanya ketua partai. Ya kira-kira begitu basa-basinya kan. Itu merumitkan para prajurit Mangkunegaran untuk mengambil konsekuensi. Saya pikir diskusinya bukan psikologinya, Bung Rocky. Saya kok menduga sudah ada survei duluan minimal untuk warga Solo. Bagaimana nanti responnya dengan itu? Ya, sangat mungkin warga Solo merasa ya kalau diundang artinya Anies diminta untuk cat rambutnya dulu jadi putih baru. Oke. Ya. Ya udahlah, kita anggap ini seluruh analisis kita itu kan berujung pada ucapan selamat. Jadi kita ucapkan selamat menikah gitu. Dan jadilah keluarga yang berbahagia, sakinah, mawaddah, segala macam itu. Tapi itulah ucapan yang standar. Ucapan yang tidak standar adalah orang mau menunggu apa ucapan tepat dari Anies kalau bersalaman dengan Pak Jokowi. Kalau sama pengantin ya udah gampang lah. Iya. Orang melihat bahasa sebutnya apa. Ini jangan sampai besok headline-nya itu ya, bukannya pernikahan sendiri, tapi headline-nya adalah ketika Anies menyalami Pak Jokowi. Itu beritanya di situ justru. Jadi, sebagai wartawan, saya pasti akan kalau saya jadi wartawan dulu pasti kita dulu instruksikan
kameramen, fotografer jangan lupa ya, angle ini yang mesti diambil ya, sudutnya harus betul clear gitu ya. Oke, saya kira kita sepakat soal ranah private, kita hormati pernikahan itu, kita ucapkan selamat, kita ikut berbahagia, tapi kita akan bahas lebih soal politik. Anda tadi bilang close ya, ini setelah selesai perkawinan itu mungkin sehari lah paling ada tetap dibahas pernik-pernik apa yang terjadi, termasuk tadi Anies. Tapi yang berikutnya itu pertanyaannya after ini soal hubungan Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Saya kira itu yang soal politik yang perlu kita bahas, Bung Rocky. Ya, saya kira Surya Paloh udah tahu bahwa dia akan disingkirkan itu. Mungkin karena udah mungkin akhir Desember, tapi karena masih ada peristiwa evaluasi G20, evaluasi perkawinannya sendiri segala macam. Saya menduga keras, atau mungkin bukan duga lah, menghitung bahwa bulan Januari itu pasti udah ada keputusan. Nah, Surya Paloh pasti selesai karirnya di kabinet. Karena nggak mungkin itu berlanjut isu itu sementara Anies terus hidup suaranya di daerah. Dan survei internal istana juga menunjukkan bahwa Anies itu unstoppable. Nah, satu cara adalah ya stopkan partainya tuh. Itu karena kalau Nasdem dihentikan memang ada efeknya tuh, bahwa publik Indonesia merasa bahwa kok nggak jujur gitu. Nasdem ada di dalam tapi beroposisi itu. Jadi satu soal selesai. Nah, karena itu pasti Pak Surya Paloh berupaya supaya sebelum Januari dia udah kembali dalam keadaan segar bugar untuk menerima surat keputusan pemberhentian 2-3 menterinya. Kira-kira begitu. Oke. Itu udah tahu nih ujungnya nih. Ya. Oke. Bagi kita di tengah hiruk pikuk apapun, kita tetap konsisten ya dengan positioning kita ya. Ini bukan hanya legal standing, tapi juga moral standing kita adalah. Nah, ini ya, itu kata yang selalu kita mesti ucapkan. Moral standing dari demokrasi dan 0%. Legal standingnya itu di undang-undang, tapi moral standing ini yang penting. Oke, thank you, Bung Rocky.